Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Tema renungan kita pada pagi hari ini berjudul Gereja Efesus. Gereja Efesus adalah salah satu gereja terburuk yang pernah ada. Padahal gereja ini adalah gereja terbesar di dunia pada zamannya. Keenam gereja lainnya ukurannya sangat kecil, tetapi gereja Efesus ini memiliki ukuran gereja yang besar. Karena itu, konsili gereja di seluruh dunia pernah diadakan di Efesus. Besar gerejanya, namun besar juga dosanya kepada Tuhan. Itulah gereja Efesus. Dosa Efesus yang disebutkan Tuhan adalah meninggalkan kasih yang semula. Umumnya, penafsiran orang akan memahami bahwa gereja Efesus ini kehilangan cinta mula-mula. Tetapi pada kenyataannya, gereja Efesus ini juga kehilangan kasih itu sendiri. Artinya tidak ada kasih kepada Yesus di dalam gereja. Mari kita memahami seperti apa sih kota Efesus ini. Kota Efesus adalah kota yang dijajah Romawi yang syarat akan penyembahan dewa-dewi, di mana yang paling terkenal adalah penyembahan Dewi Venus yang merupakan dewi cinta, kecantikan, dan keinginan seksual yang akhirnya berdampak pada kehidupan seksual masyarakat Efesus yang sangat kotor, bebas, dan menjijikan. Di Efesus juga ada seorang uskup Kristen bernama Nikolaus, namun ajarannya sangat sesat, di mana dia memperbolehkan orang Kristen untuk menyembah berhala. Jadi jemaat Efesus ini bersinah secara jasmani dan rohani. Bisa disimpulkan, gereja Efesus ini memiliki kehidupan yang tidak ada bedanya atau sama dengan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kejadian serupa juga pernah menjadi catatan kelam gereja pada abad pertama. Gereja menghadapi ajaran bidat yang diajarkan oleh Basilides yang menjamur di mana-mana, di mana ajarannya berbicara tentang percaya bahwa Yesus Kristus adalah nabi, artinya Yesus bukan juru selamat. Aliran ini sama juga dengan aliran Gnostik yang menyangkal karya-karya keselamatan Allah dalam Yesus, sehingga penganut ajaran Basilides dan Gnostik hidup dalam dosa. Hidup dalam dosa, hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Allah, menyangkal karya keselamatan Allah dalam Yesus, adalah sama dengan meninggalkan kasih. Kehilangan kasih itu sama dengan kehilangan Kristus. Tidak mengenal Kristus, menyangkal karya keselamatan Kristus, sehingga hidup sama seperti dunia. Karena Allah adalah kasih. Dalam 1 Yohanes 2 ayat 22 dituliskan, "Siapakah pendusta itu? Bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus? Dia itu adalah anti-Kristus, yaitu dia yang menyangkal baik Bapa maupun Anak." Yang terjadi pada gereja hari ini dalam hal meninggalkan kasih adalah melakukan sesuatu dengan terpaksa. Hal serupa pernah terjadi pada zaman gereja mula-mula, di mana ada sebuah deklarasi yang isinya adalah Kristen harus menjadi agama resmi. Artinya menjadi Kristen adalah kewajiban, bukan kerelaan. Tidak ada kasih yang terpaksa. Jangan mau disamakan dengan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan mau memiliki hidup yang sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Bahkan jangan mau disebut sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Tuhan mengasihi kita semua. Tuhan yang sama juga mengasihi gereja Efesus. Dan Tuhan menunggu gereja Efesus untuk jatuh cinta lagi pada Tuhan. Dan Tuhan yang sama juga menunggu setiap kita untuk kembali lagi kepadanya. Jangan mau kita disamakan dengan dunia ini. Kita adalah anak-anak Abraham yang seperti bintang di langit, bukan seperti pasir di laut. Amin. Tuhan Yesus memberkati.